Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berkas administrasi kependudukan setelah proses sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen, pemerintah Kabupaten Malang melakukan terobosan dengan inovasi e-baperan atau elektronik berkas perdata kependudukan. Untuk menjawab keluhan masyarakat terhadap pengurusan administrasi kependudukan terkait hasil keputusan pengadilan, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan terobosan dengan inovasi e-baperan atau elektronik berkas perdata kependudukan. Dalam hal ini, Pemkab Malang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Kepanjen. Launching dan penandatanganan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang pada Kamis 2 November 2023. E-baperan merupakan inovasi untuk memudahkan proses untuk mengurus administrasi kependudukan setelah melalui putusan pengadilan, seperti perubahan status karena perceraian, perubahan nama, perubahan elemen data kependudukan, atau perubahan yang lain terkait data administrasi kependudukan setelah melalui keputusan pengadilan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Hari Setiabudi, menjelaskan inovasi ini untuk mempermudah dan menjawab proses administrasi kependudukan. Setelah ada putusan dari pengadilan, proses bisa dilakukan kantor pengadilan tanpa harus datang di kantor Dispenduk Capil. Baik, ini adalah menjawab dari keluhan masyarakat yang terkait dengan penerbitan akte perceraian, kemudian dispensasi nikah, kemudian perubahan nama, tanggal lahir maupun bulan lahir dan tahun lahir, itu yang biasanya masyarakat merasa ribet
merasa berbelit-belit kok harus lewat pengadilan gitu kan. Nah, sehingga kami berinisiasi bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri untuk mempermudah dan memperpendek prosesnya. Bahwa setelah ada putusan di sini langsung diproses oleh operator kami yang berada di Pengadilan Negeri Kepanjen. Kami sudah siapkan peralatannya sama petugasnya, sehingga diharapkan ketika masyarakat itu membutuhkan atau mendapat putusan dari Pengadilan Negeri langsung dapat diproses adminduknya di tempat itu juga. Dengan pelayanan elektronik berkas perdata kependudukan yang ada di pengadilan, masyarakat bisa langsung mengurus administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Seorang siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Tolibin di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang alami luka sayatan cukup parah di bagian pipi usai bertengkar dengan kakak kelasnya. Korban telah dirujuk di Rumah Sakit UMM untuk menjalani perawatan dan kini kasus tersebut telah ditangani oleh PPA Polres Malang. Liputannya untuk Anda. Seorang siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah MI Raudatul Tolibin di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang alami luka sayatan cukup parah di bagian pipi usai bertengkar dengan kakak kelasnya. Peristiwa itu terjadi pada Selasa siang kemarin. Berdasarkan informasi yang didapat, pertengkaran antara korban R 10 tahun yang merupakan siswa kelas 4 dan pelaku siswa kelas 6 itu terjadi di jam sepulang sekolah sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan apotik yang berjarak sekitar 10 meter dari sekolah. Kapolsek Dau Kompol Triwik Winarti saat dikonfirmasi pada Rabu siang membenarkan adanya peristiwa yang diduga perundungan tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman kasus yang menimpa bocah laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar SD atau MI itu. Dari penyelidikan awal dan keterangan saksi-saksi, diduga korban terluka akibat sayatan cutter yang dibawa oleh pelaku. Namun kepolisian masih belum detail melakukan pemeriksaan, sebab masih berhati-hati karena antara terduga pelaku dan korban masih anak-anak. Triwik juga menambahkan bahwa korban saat ini masih berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Menerima informasi seorang bahwa anaknya telah diketemukan dalam keadaan luka dan masih menggunakan baju seragam sekolah karena saat itu beliau adalah sedang menjemput anaknya. Anak pondok itu? Atau Sama-sama sekolah, teman-teman sama-sama sekolah di situ. Oh, teman satu kelas apa kakak kelas? Ada informasi dia kakak. Luka di bagian mana, Bu? Di bagian mana nih ya? Kayaknya pipi sebelah kiri ya. Itu lukanya kenapa, Bu? Sementara informasi ada kena sayatan. Apa itu? Cutter. Motifnya apa, Bu? Sementara perkelahian biasa bermain di sekolahan, tapi kita dalami karena ini masih menyangkut anak-anak ya. Mohon waktunya dan mohon bersabar. Karena masalah ini sudah kita lihat korban dibawa ke rumah sakit UFF dan kita datangi memastikan bahwa korban sudah dalam penanganan dokter. Sementara pihak keluarga korban enggan dikonfirmasi awak media saat ditemui di kediamannya di Desa Petung Sewu, Kecamatan Dau. Sedangkan pihak sekolah MI Raudatul Tolibin di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau juga memilih bungkam saat dikonfirmasi. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agro Pelita News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam dialog siang.
setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Sebagai upaya mensukseskan gerakan Bangga Produk Lokal, pemerintah Kota Batu melalui bagian pengadaan barang dan jasa menggelar bisnis matching dengan mengusung tema inisiatif, kolaboratif, dan inovatif menuju Bangga E-Lokal berkelanjutan. Kegiatan berlangsung di Gedung Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani. Pemerintah Kota Batu terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi secara positif dengan memajukan produk lokal. Salah satunya dengan menggelar bisnis matching Bangga Produk Lokal yang berlangsung di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani. Kegiatan yang diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PBPJ Kota Batu ini mengusung tema inisiatif, kolaboratif, dan inovatif menuju Bangga E-Lokal berkelanjutan yang diikuti oleh kurang lebih 130 para pelaku usaha yang ada di Kota Batu. Dalam kesempatan ini, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Baewai sekaligus mengukuhkan sebanyak 22 komite ekraf yang terdiri dari pelaku ekonomi lokal hingga perwakilan akademisi dan birokrat di Kota Batu. Di samping itu, PJ Wali Kota Batu optimis bahwa produk lokal Kota Batu memiliki potensi bersaing dengan produk dari daerah lain. Di sisi lain, kegiatan ini merupakan pertemuan bisnis antara pemerintah dan juga pelaku usaha untuk memperluas jaringan agar terciptanya sinergitas dan kolaborasi, di mana pemerintah dapat bertemu dengan para pelaku usaha dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga lewat pertemuan ini, pelaku usaha dapat memperkenalkan produknya secara personal. Tanya sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, utamanya ekosistem, UMKM, dan koperasi di tataran lokal. Kita akan mampu mewujudkan Kota Batu yang adil, makmur, sejahtera, dan perekonomian tumbuh terus. Dan kita berharap Bangga E-Lokal, makin bangga. Lebih lanjut, dalam pertemuan bisnis matching ini juga digelar talk show dengan judul Outlook Ekonomi Kota Batu tahun 2024 dengan menghadirkan narasumber dari staf ahli Wali Kota Batu bidang perekonomian dan keuangan, Profesor Chandra Fajri Ananda, staf ahli Wali Kota Batu bidang pertanian dan tata wilayah, Profesor Sukir Marianto, yang dalam talk show-nya memaparkan tentang program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DR.
Dilanjutkan dengan talk show sesi kedua dengan tema inisiatif, kolaborasi dan inovasi menuju bangga e-lokal berkelanjutan yang dinarasumberi oleh Profesor Dr. Insinyur Anis Catur Adi MSI, Dr. Syaiful Iqbal, Ketua PHRI Kota Batu Sujud Haryadi, serta Ketua Komite Ekraf Kota Batu Herman Aga. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar hadir di sharing session 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden di Universitas Islam Malang. Rabu siang, dari 3 undangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, hanya Gus Imin yang datang penuhi undangan. Liputannya untuk Anda. Bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar hadir di sharing session 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden di Universitas Islam Malang Rabu siang. Dari 3 undangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, hanya Gus Imin yang datang penuhi undangan. Gus Imin datang bersama dengan sejumlah petinggi partai PKB baik DPC hingga DPP. Imin hadir dan menyapa seluruh hadirin dalam acara tersebut. Dalam tema bertajuk meneguhkan komitmen pembangunan bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan menuju Indonesia yang unggul, membahas peranan penting pendidikan dan pemerintah dalam membangun ekonomi, salah satunya dengan penyederhanaan birokrasi dan hilirisasi sumber daya alam. Disinggung soal isu KKN dalam pemilu tahun ini, Gus Imin mengatakan perlu adanya evaluasi sistem pemerintahan yang pasti keropos setiap 30 tahun. Caranya dengan kritik, kontrol dan kinerja pada sistem pemerintahan yang terindikasi KKN. Ya, kampus harus membuka diri untuk berdialektika dengan seluruh calon presiden, wakil presiden, kemudian melibatkan ahli-ahli, supaya apa? Supaya pemerintahan yang terpilih nanti benar-benar berjalan sesuai tatanan yang ada. Keinginan perubahan ke perbaikan yang sempurna. Oke? Ya, semua sistem pemerintahan usianya 30 tahun harus evaluasi. Akan ada pengerobosan di setiap 30 tahun. Nah, pengerobosan itu ada cara membenahinya. Apa itu? Ya kritik, kontrol, kepemimpinan, cara kerja. Berarti apakah sudah mendeteksi apakah sistem ini akan? Ya, indikasi KKN merajalela, gitu. Indikasi yang lain banyak lah. Nanti kita harus evaluasi. Nah, ini kan kegiatannya harus ada 3 kandidat, sedangkan yang hadir cuma bapaknya, mungkin tanggapannya. Ya, kita siap. Kampus manapun yang mengundang saya sama Mas Anies, setiap saat kita siap. Dalam acara sharing session mengundang Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, dan Anies Muhaimin untuk diskusi terbuka. Namun hanya Muhaimin yang datang, sedang undangan lainnya tidak datang karena alasan masing-masing. Presiden satu dengan yang lain, termasuk juga bakal calon wakil presiden satu dengan yang lain, surat kita kirim dengan hari yang sama, sudah diterima semua dan semuanya sudah mengerti, diundang oleh UNISMA. Maka bagi kami mengajak bagaimana bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk bisa menyampaikan gagasan, ide, visi, misinya terkait dengan persoalan pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Agar supaya apa? Pemilih muda ini bisa tahu bagaimana gagasan-gagasan cerdas beliau untuk membawa bangsa dan negara kita ini. Termasuk juga kiat-kiat mereka untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan apalagi di generasi emas 2045 nanti itu yang akan pegang estafet kepemimpinan negara kita ini adalah mahasiswa-mahasiswa ini. Meski hanya dihadiri Muhaimin, dari seluruh undangan Capres dan Cawapres dalam sharing session kali ini tidak membuat acara kali ini berat sebelah. Ini menunjukkan UNISMA bersikap netral dalam pemilu kali ini. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
selendang sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang sari, pinjaman Selendang sari, dansa semasa. Menjemput hikmah, berbagi tausiah. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Mengawali hari dan menemani saat senja Sing tiba. mati-mati niku jare Kanjeng Nabi kepingin balik urip malih. Sak perlu kepingin sujud nang Gusti Allah. Jadi kula jenengan iki nek pas sujud, alhamdulillah seiso sujud. Kami sajikan program Cahaya Hati Penyejuk Rohani dalam Bingkai Hati hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Belum adanya lokasi alternatif yang bisa difungsikan sebagai tempat pembuangan akhir atau TPA Kota Batu yang baru menimbulkannya adanya kemungkinan Kota Batu tidak memiliki TPA. Belum adanya lokasi alternatif yang bisa difungsikan sebagai tempat pembuangan akhir atau TPA Kota Batu yang baru, menimbulkan adanya kemungkinan Kota Batu tidak memiliki TPA. Hal tersebut ditolak oleh anggota Dewan, salah satunya yaitu Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, yang menyatakan bahwa dengan segala cara Kota Batu harus tetap memiliki TPA. Apakah caranya dengan pembelian alat pengolahan sampah ataupun penggunaan teknologi pengolahan sampah ataupun penggunaan bermacam teknik dan cara agar Kota Batu tetap harus memiliki tempat pengolahan sampah atau TPA. Salah satu yang dapat dijadikan contoh yaitu TPA yang berada di Kota Batu, di mana TPA-nya sendiri sebenarnya terlalu lebar, tetapi volume sampah yang dikirim dan diterima sudah tidak terlalu banyak seperti yang ada di Kota Batu. Apalagi tanah hutan di sekitar TPA yang ditanami pohon jati, sehingga terkesan seperti sabuk hijau tanaman yang menjadi penyerapan bau dari TPA tersebut. Tetap kita upayakan harus Batu punya. Harus punya dengan segala macam teknik, cara, teknologi terakhir, membeli alat sing gawede lapangan ayo harus punya ini. Iya, saya kan kayak Banyumas ya, mana yang tidak punya itu ya, Pak? Tidak punya TPA sama sekali. Prosesnya panjang ya. Di Blitar kota itu sebenarnya juga terlalu lebar, tapi sampah yang dikirimnya itu sudah tidak terlalu seperti Batu gitu. Blitar kota itu sebelum patung Pak Karno itu belok kiri. Setelah pom bensin ada patung Pak Karno, sebelum patung Pak Karno itu belok kiri. Itu saya pernah ke sana. Bagus itu. Tapi tanah sekitarnya itu tanah hutan, ditanduri hutan jati. Tapi kan nggak bau gitu ya pakaiannya ya. Soalnya sapu hijaunya itu ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Terkait dengan lokasi alternatif yang bisa difungsikan sebagai tempat pembuangan akhir atau TPA Kota Batu yang baru, saat ini pemerintah Kota Batu masih belum mendapatkan dan menentukan lokasi yang sesuai. Terkait dengan lokasi alternatif yang bisa difungsikan sebagai tempat pembuangan akhir atau TPA Kota Batu yang baru, sampai saat ini pemerintah Kota Batu masih belum mendapatkan dan menentukan lokasi yang sesuai.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa perlu banyak kajian dan proses untuk menentukan serta memilih alternatif TPA tersebut. Terkait dengan adanya kemungkinan penggunaan Jalibar sebagai alternatif penempatan lokasi TPA baru, Didik Mahmud tidak menyetujui hal tersebut. Didik Mahmud menjelaskan bahwa salah satu pertimbangannya yaitu lokasi, di mana TPA sendiri seharusnya ditempatkan di lokasi yang memiliki struktur seperti lembah, bukan struktur tanah pegunungan. Ini dilakukan sebagai antisipasi jika sampah yang ada di TPA tersebut dalam kapasitas banyak dan menggunung, sehingga besar kemungkinan terjadi longsor. Hal ini bisa dilihat dari 2 TPA yang berada di Kota Malang dan Kabupaten Malang, di mana keduanya menggunakan struktur tanah yang berbentuk lembah. Sebelumnya TPA Telekung sendiri sebelumnya juga memiliki struktur tanah lembah, tetapi melihat jumlah sampah yang ada setiap waktu, maka hal tersebut juga menjadikan TPA Telekung seperti saat ini. Belum. Jalibar, Pak? Oh, jangan. Jangan, kenapa, Pak? Ya karena gini loh, kalau bisa cari tanah itu yang ini, yang apa ya? Yang tidak di atas. Iya, tidak di atas, sehingga kalau sampahnya itu kan enggak longsor gitu kan ya. Lembah gitu harusnya. Seperti itu. Harusnya seperti itu. Coba sama lihat di Supiturang Malang, di Talangagung, Panjen, tanahnya tidak tinggi seperti di kita. Makanya waktu pas Kementerian Lingkungan Hidup kesini tuh kaget lihat TPA Telekung tuh ternyata kok di atas tebing. Nah, gitu ya Pak ya. Memang adanya tanahnya itu. Dulu terpaksa Pak. Terpaksa, adanya seperti itu. Tapi dulu juga itu kan ada lembahnya itu, kan sudah sekian puluh tahun zamannya Pak Imam Kabul. Katakanlah mulai tahun 2000 berapa itu ya? 2002 mungkin sampai sekarang hampir 20 tahun lebih kan. Iya. Nah, di situ. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Hai teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. Saksikan Ada Kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Kami sajikan beragam fakta, informasi dari seluruh dunia, berasal dari negara Jerman, di mana memperluas wawasan Anda, dan tetap menjadi orang terpilih nomor 2 juga sering digunakan dalam News Fakta dan Unik setiap Rabu dan Kamis pukul 11.30 hanya di ATV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mendukung penuh perkembangan dan peningkatan prestasi atlet yang ada di Kota Malang. Salah satunya dengan menggelar turnamen sebagai wadah mengasah kemampuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mendukung penuh perkembangan dan peningkatan prestasi atlet yang ada di Kota Malang. Salah satunya dengan menggelar turnamen sebagai wadah mengasah kemampuan. Warga Kota Malang bersama dengan DPRD Kota Malang menggelar turnamen atlet karate se-Indonesia. Peserta datang dari berbagai kota seluruh Indonesia untuk ikut bertanding menjuarai kompetisi. Seluruh peserta bersaing untuk bisa jadi juara dalam ajang olahraga kali ini. Semuanya ingin membawa pulang hadiah utama dari Ketua DPRD. Ketua DPRD Kota Malang menyambut baik hal ini. Dirinya ingin agar para atlet bisa mendapatkan ruang dan kesempatan untuk mengasah kemampuan. Ini sudah rutin melaksanakan kegiatan, cuma mereka ingin mengangkat gengsi acara ini dengan ada piala Ketua DPRD-nya. Saya sangat langsung saya sambut juga. Intinya sebenarnya acara ini mau Agustus pada saat piala kemerdekaan. Tapi karena koordinator sedang renovasi, akhirnya kita mundur Oktober. Tetap bunyinya piala Ketua DPRD, piala kemerdekaan Ketua DPRD karena sudah didaftarkan ke Provinsi. Nah, ini agenda tahunan yang nanti akan terus kita support. Kita menginginkan ada ruang untuk generasi-generasi muda, untuk atlet-atlet kita, untuk menyuruh korean dan mengasah hasil latihannya. Diharapkan kompetisi ini akan menjadi agenda rutin dalam mewadahi bakat karate di Kota Malang. Kompetisi rutin penting untuk mengasah mental dan skill tanding atlet dalam persiapan Porprov 2025 di Malang Raya. Dari Kota Malang, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan. Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat West Nugini. Luas wilayah Papua setara dengan 16,64% seluruh wilayah Indonesia. Dengan luasan tersebut ada 255 kelompok suku asli dengan adat dan kebudayaan yang menghuni bumi cendrawasih. Dari ratusan kelompok terdapat 5 suku yang dikenal karena keunikannya. Lanjutannya Pemirsa, inilah suku unik di Papua. Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat. Luas wilayah Papua setara dengan 16,64% seluruh wilayah Indonesia. Dengan luasan tersebut ada 255 kelompok suku asli dengan adat dan budayanya yang menghuni bumi cendrawasih. Dari ratusan kelompok terdapat 5 suku yang dikenal karena keunikannya. Berikut 5 fakta unik suku di Papua. Suku Asmat. Suku Asmat menjadi salah satu suku terbesar yang bermukim di Papua. Orang-orang Asmat terkenal karena seni pahatan dan ukirannya yang mendunia. Berbeda dengan suku di pedalaman lainnya, suku Asmata mengkonsumsi sagu sebagai makanan utama. Orang-orang Asmat memiliki kepercayaan bahwa mereka berasal dari Fumilipit. Suku Dani. Suku Dani juga menjadi salah satu suku terbesar di Papua yang mendiami di daerah pegunungan. Keunikan suku Dani tak hanya dari rumah adatnya yang diberi nama Honai. Salah satu tradisi suku Dani adalah Niki Palek atau memotong jari sebagai ungkapan duka cita. Pemotongan jari dilakukan jika ada anggota keluarga yang meninggal. Selain sebagai ungkapan duka cita, hal ini juga dilakukan untuk mencegah malapetaka yang akan menimpa keluarga lain.
Suku Korowai. Suku Korowai dikenal sebagai suku yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon. Tinggi rumah pohon mencapai 15 hingga 50 meter. Selain itu, suku Karowi juga dikenal dengan kanibalisme, membunuh dan memakan para kakua. Bagi mereka, kakua harus dibunuh dengan cara dimakan dan mempercayai bahwa hal tersebut adalah sistem keadilan. Suku Muyu adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu Timur, Laut Merauke. Salah satu hasil budaya suku Muyu yaitu ote. Ote adalah mas kawin yang secara turun-temurun digunakan oleh orang Muyu di Kabupaten Bofet di Goel, Papua. Suku Amungme. Suku Amungme disebut sebagai suku tertua di bumi Cendrawasih yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Bagi suku Amungme, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Setidaknya ada 14 gunung yang tercatat hilang akibat eksploitasi yang dilakukan oleh Freeport. Dan itulah pemirsa suku unik di Papua. Versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 3 November 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.